Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita yang keempat ya hari ini. Kelima, tetap kelima ya hari pertemuan kelima kita dengan materi perencanaan lembaga pengelolaan zakat. Tapi seperti biasa, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa-apa yang disampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan juga membawa keberkahan buat kita semua. Oke, perencanaan adalah proses awal dari sebuah organisasi. Jadi makanya setiap organisasi secara umum pasti harus membuat perencanaannya dulu gitu dalam organisasi apapun, termasuk lembaga pengelola zakat ataupun organisasi pengelola zakat itu harus membuat perencanaan. Mungkin bagian perencanaan ini sudah pernah dibahas pada manajemen syariah yang waktu dulu ada. Mungkin ini review dan ada tambahannya tentang bagaimana merencanakan di sebuah lembaga pengelola zakat, melakukan perencanaan pada sebuah lembaga pengelola zakat. Oke, perencanaan atau planning itu apa sih? Ini adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki. Atau perencanaan itu adalah proses dasar yang dipergunakan untuk memilih tujuan dan menentukan ruang lingkup pencapaiannya. Kemudian juga kita bisa mendefinisikan perencanaan sebagai satu aktivitas integratif yang berusaha memaksimumkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Biasanya perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan tersebut. Jadi kalau dilihat dari definisi perencanaan sendiri, ada 3 faktor penting dari perencanaan. Yang pertama adalah bagaimana atau memikirkan apa yang akan dikerjakan ke depannya, kemudian tujuan yang ingin dicapainya, kemudian yang ketiga adalah apa sumber daya yang dimiliki gitu. Jadi yang harus dilihat adalah tujuan yang ingin dicapai, kemudian apa yang harus dikerjakan, dan bagaimana sumber daya yang dimiliki. Nah, sumber daya yang dimiliki ini tentunya tidak hanya terbatas pada sumber daya finansial, tetapi juga harus berlandaskan kepada sumber daya manusia yang dimiliki, kemudian juga sumber daya kalau itu terkait dengan alam, sumber daya lainnya yang non finansial selain dari SDM. Kemudian dari SDM sendiri itu harus dilihat dulu apa sumber daya keterampilan yang dimiliki dari SDM itu. Jadi memang ini semua adalah bagian yang penting sehingga nanti kita bisa dengan tepat menentukan kegiatan yang harus dilakukan gitu, karena inti dari perencanaan organisasi ini adalah bagaimana kita bisa menentukan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dengan apa? Dengan menentukan tujuan di awal dan menyesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa perencanaan itu adalah fungsi pertama, bahkan yang utama dari setiap aktivitas, baik aktivitas administratif ataupun non-administratif. Jadi sehingga kita bisa mengatakan bahwa perencanaan itu dasar, landasan, titik tolak dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang bersifat administratif ataupun non-administratif. Nanti di sini ada definisi lagi tentang perencanaan adalah satu proses penetapan tujuan yang akan dicapai dan memutuskan strategi dan taktik untuk mencapainya. Jadi esensinya adalah semua organisasi, semua lembaga itu ingin mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di awal. Nah, di perencanaan ini kita akan menentukan bagaimana aktivitas atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan sumber daya yang ada di organisasi atau lembaga tersebut.
Nah, kemudian di sini ada yang kalau kita pasti sering dalam satu organisasi itu mendengar kata manajer. Nah, biasanya manajer ini bertugas untuk mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih itu cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan ini juga merupakan proses terpenting dari fungsi manajemen karena biasanya kalau nggak ada perencanaan nggak akan berjalan fungsi-fungsi yang lainnya gitu. Contohnya adalah misalkan gini, audit nggak akan ada tanpa rencana gitu karena biasanya dalam audit itu menyelaraskan antara perencanaan dengan capaian gitu. Kemudian termasuk capaian kinerja ya tadi dicapai atau tidak gitu capaian yang ditetapkan. Kalau nggak ada rencananya ya gimana atau target awal yang akan ditentukan ya bagaimana kita menentukan keberhasilan dari capaian yang sudah dilaksanakan gitu. Jadi nggak terukur kalau nggak ada perencanaan itu. Makanya perencanaan ini adalah proses penting banget. Nah, bagaimana tahap memulai perencanaan? Yang pertama adalah menentukan tujuan atau setting objektif atau memformulasi tujuan. Nah, langkah pertama dari proses perencanaan adalah memformulasi tujuan organisasi. Jadi tujuan itu yang pertama, ini organisasi mau berdiri buat apa sih gitu. Nah, tujuan itu sendiri adalah akhir yang ingin diharapkan gitu berdasarkan isi secara khas umumnya biasanya disetujui 3 tujuan besar. Jadi kita bikin organisasi nih, kita bikin lembaga pengelola zakat. Si lembaga ini tujuannya mau bikin apa sih? Nah, akhirnya mau sampai mana, mau bikin apa sih yang ingin dituju gitu. Nah itu biasanya yang langkah awal itu menentukan tujuan itu, gitu. Tujuan nanti akhirnya kita tuh mau kemana arahnya. Gitu. Nah kemudian tadi ada 3 tujuan besar. Yang pertama manajer biasanya mengidentifikasi visi. Nanti si tujuan besar itu kita turunkan ke dalam visi, misi dan nilai dasar organisasi. Nah, apa itu visi organisasi atau visi organisasional? Visi ini adalah gambaran yang ideal mengenai masa depan organisasi yang diharapkan. Harus serealistis mungkin dan harus untuk bisa dicapai dan lebih baik dari keadaan sekarang. Ciri khas dari organisasi yang kreatif biasanya memiliki visi bersama gitu. Jadi kalau sebaiknya visi itu dibentuk bersama-sama, tidak sendirian gitu. Jadi kalau sendirian orang enggan untuk meraih visi tersebut. Tetapi kalau itu udah dirapatkan dan merupakan tujuan bersama, sehingga organisasi tersebut bersama-sama ingin mencapai tujuan tersebut. Sementara misi sendiri adalah maksud organisasi atau alasan fundamental untuk keberadaan suatu organisasi. Dan misi ini biasanya turunan dari visi dan biasanya juga beroperasi yang berhubungan dengan jawaban atas pertanyaan who are we gitu. Sebab itu pernyataan misi adalah pernyataan luas tentang dasar, maksud unik, dan jangkauan operasional yang membedakan organisasi satu dengan organisasi lainnya, atau organisasi ini dengan tipe yang lainnya. Kemudian ada yang ketiga tadi adalah nilai dasar organisasi. Ini adalah standar etik dan filosofi yang secara eksplisit dan implisit ditujukan kepada pegawai dalam mewujudkan maksud dan misi organisasi. Jadi nilai dasar organisasional ini sendiri merupakan kerangka acuan bagi tindakan sehari-hari bagi seluruh personaliat. Nah, si nilai organisasional ini berhubungan dengan jawaban atau pertanyaan what are our guiding objectives. Jadi bahwa pernyataan nilai organisasional yang mengakomodasi 3
konsiderasi dasar dalam menjalankan manajemen terbaik dari organisasi. Jadi pada tahap perencanaan ini 3 hal yang harus ditentukan di awal. Yang pertama adalah visi, misi, kemudian nilai dasar. Sehingga dalam berjalannya organisasi, semua organisasi itu akan terkonsentrasi untuk memenuhi atau terwujudnya visi. Sementara si misi ini sendiri akan membedakan antara LPJ kita dengan LPJ lainnya atau bahkan lembaga lain yang non LPJ yang otomatis itu pasti beda banget ya. Kemudian nilai dasar organisasional ini adalah nilai-nilai yang memang diterapkan dalam lingkungan kita sebagai motivasi dan juga dasar dalam melaksanakan setiap aktivitas pekerjaan. Nah, kemudian tahapan kedua adalah diagnosis lingkungan atau environment analysis. Nah, lingkungan eksternal organisasi, baik yang berpengaruh secara langsung ataupun tidak, dapat menjadi hambatan dan juga menjadi peluang bagi sebuah organisasi. Nah, kenapa sih harus didiagnosis lingkungan ini? Perlu ada environmental analysis tadi, karena kita harus realistis gitu. Nah, diagnosis lingkungan ini akan membuat kita down to earth gitu. Jadi tujuan kita akan selaras dengan kemampuan kita gitu. Jangan sampai tujuan kita terlalu tinggi sementara kemampuan sumber daya kemampuan kita itu sangat rendah banget. Makanya kita perlu menentukan diagnosis analisis tadi atau diagnosis lingkungan. Jadi bagaimana kita menentukan tindakan yang realistis untuk merealisasikan tujuan tergantung pada kesadaran akan hambatan dan peluang dari lingkungan organisasi. Jadi di sini untuk mendiagnosis lingkungan itu ada 2, eksternal dan internal. Eksternal itu dari luar organisasinya, yang kita lihat adalah hambatan dan peluangnya, sementara dari internal itu adalah benar-benar aspek dalam dari organisasinya. Biasanya kita melihat kekuatan dan kelemahannya. Untuk melakukan diagnosis analisis ini atau diagnosis lingkungan atau environmental analysis ini, biasanya kita menggunakan analisis SWOT. Kemudian baru tahap ketiga adalah melakukan pembuatan keputusan rencana atau strategic plan decision making. Nah, tahap ketiga ini adalah membuat rencana strategis. Nah, ini biasanya dibuat berdasarkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan kemudian. Nah, ini turunan dari 2 tahap di sebelumnya. Kita harus mencapai A, terus kita yang memiliki B. Jadi yang tahap pertama adalah sesuatu yang harus dicapai, tahap kedua adalah kemampuan yang kita miliki. Nah, tahap ketiga adalah merumuskan strategi agar tahap pertama tadi bisa dicapai dengan kondisi di tahap kedua. Nah, biasanya si rencana strategi atau Renstra, biasanya kita sebutnya Renstra ya, ini adalah rencana jangka panjang yang berorientasi ke masa depan. Nah, ini waktunya biasanya bisa 10 tahun, bisa 5 tahun, tergantung dari organisasi tersebut menetapkan waktunya. Nah, dilihatnya tadi dari 2 aspek tadi. Kemudian yang keempat, mengembangkan rencana operasional. Rencana operasional itu diturunkan dari rencana strategi, sehingga rencana operasional disebut juga dengan rencana taktis atau rencana tindakan apa yang harus dilakukan gitu dari rencana strategi itu, kemudian kita turunkan ke dalam rencana operasional atau renop yang disebut dengan rencana taktis. Nah, rencana operasional, rencana dari lingkup terbatas yang mendekatkan kegiatan dan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan rencana strategi. Jadi lebih ke arah untuk bikin rencana strategis tersebut itu bagaimana caranya secara operasionalnya untuk mewujudkan strategi-strategis tadi diturunkan kembali ke dalam rencana operasional.
Tujuannya adalah membantu melaksanakan rencana strategis, mengatur tanggung jawab orang untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendek, dan apa yang mereka butuhkan untuk mengerjakan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Yang kelima, mengimplementasikan rencana dan selalu melakukan evaluasi hasil atau implement the plan and evaluate the result. Nah, rencana yang sudah ditetapkan kemudian diimplementasikan kepada kegiatan-kegiatan yang tadi sudah disusun dalam rencana operasional. Kemudian setelah itu dalam kurun waktu tertentu dilakukan evaluasi. Evaluasi itu biasanya base-nya adalah dari capaian kinerja dibandingkan dengan apa? Dengan rencana. Apakah yang sudah dilakukan selama ini oleh lembaga pengelola zakatnya sesuai atau tidak dari rencana yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian kalau sudah dilakukan seperti itu, dari hasil evaluasi juga bisa dibuat sebagai pertimbangan untuk melakukan umpan balik, apakah perlu perencanaan ulang atau meneruskan rencana lagi atau hanya rencana strategisnya yang dirubah dan sebagainya. Jadi dari hasil evaluasi atau umpan balik evaluasi itu bisa menurunkan banyak hal gitu. Nah, itu tadi perencanaan secara umum. Sekarang pada LPZ. LPZ itu adalah ya tadi lembaga yang tidak juga, maksudnya lembaga yang tidak mungkin lepas dari perencanaan organisasi, sehingga di sebuah lembaga pengelola zakat ya perlu visi, misi, dan juga nilai dasar organisasi. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah di LPZ harus mengikuti aturan syariah yang telah ditetapkan oleh aturan Islam. Jadi itu aturan syariah itu udah pakemnya yang harus dipatuhi atau ditaati. Nah, sehingga ada dari aturan syariah itu ada karakteristik LPZ yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah prinsip syariah Islam. Jadi di mana peredaran harta menekankan pada keadilan antar individu dalam masyarakat. Jadi berpegang teguh pada keadilan dalam mendistribusikan harta dana zakat. Kemudian yang kedua, tidak boleh menerima dana yang tidak halal seperti dana riba dan lain-lain. Setiap dana harus dibedakan antara zakat dan infak. Kemudian harus menyalurkan dananya kepada mustahik karena hak dari dana zakat itu adalah haknya mustahik. Kemudian tidak menyalurkan dana dan juga tidak mengambil dana dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang bertentangan dengan syariah Islam. Tidak menjolimi dari 8 asnaf hak-haknya, kemudian memperoleh sumber dana dari muzaki yang tidak mengharapkan imbalan apapun atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah yang diberikan. Jadi ke muzaki juga harus tulus gitu, tidak ingin yang lain-lain. Nah, tujuh karakteristik tersebut harus jadi landasan dalam penyusunan lembaga pengelola zakat yang diimplementasikan dalam penyusunan visi, misi, dan tujuannya serta nilai dasar. Ini ada beberapa contoh visi misi dari lembaga zakat. Nah, kayak misalkan yang pertama, terwujudnya masyarakat dunia, ini dompet duafa yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan. Misinya menjadi gerakan masyarakat dunia. Jadi kita lihat bagaimana misi itu diturunkan atas visinya. Kalau di atasnya itu kan ada, dia lihatnya ingin terwujudnya masyarakat dunia. Ini menjadi gerakan masyarakat dunia. Jadi arahannya adalah memang tidak hanya di Indonesia, dompet duafa itu ingin mendunia dan merubah tatanan dunia yang harmonis. Kemudian mendorong sinergi, penguatan jaringan kemanusiaan, ini dan pemberdayaan masyarakat diturunkan dari aspek pemberdayaannya. Kemudian mengokohkan pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan ini dari pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan yang ada dalam visi, meningkatkan kemandirian, independensi, dan akuntabilitas lembaga dalam pengelolaan SDM di dunia ini yang tadi ingin perwujudan dunia dan mentransformasikan nilai-nilai untuk mewujudkan masyarakat yang religius.
Jadi misi yang disusun oleh Dompet Duafa tidak lepas dari visinya, dan ketika kita membuat sebuah lembaga zakat, maka misi yang kita bikin pun tidak boleh lepas dari visinya. Ini tujuannya. Kemudian mereka membuat rencana strategis dan program kerja, dan semua program kerjanya memang dilakukan untuk pencapaian tujuan tadi atau visi tadi. Nah, di visi ini di Dompet Duafa bisa pemberdayaan, sehingga program-programnya banyak sekali. Program kerja Dompet Duafa itu adalah lebih ke arah melakukan pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia. Kemudian juga selain itu, untuk mewujudkan yang mendunianya itu, Dompet Duafa berusaha untuk membuka cabang-cabang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga mengglobal atau mendunia di negara-negara lain. Ini tujuannya. Tadi masih Dompet apa, ini Basnas. Basnas itu visinya menjadi badan zakat nasional yang amanah, transparan, dan profesional. Misinya juga tetap diambil dari amanah, transparan, dan profesional tadi, dikembangkan ke dalam kesadaran umat tadi ya, untuk berzakat ini, kemudian melalui lembaga pengelola zakat dan sebagainya. Nah, tujuannya ya jadi tetap sama, terkoordinir. Ini yang PKPU menjadi lembaga terpercaya dan membangun kemandirian, maka arahannya kepada dua hal tersebut, bagaimana membangun kepercayaan dan membangun kemandirian. Nah, dalam misinya itu misalkan untuk mengembangkan kemandirian di misi pertama, kemudian untuk kepercayaan itu di misi ketiga. Kemudian untuk kepercayaan dan kemandirian juga di misi yang kedua. Ini rumah zakat. International Philanthropy Organization based on professional empowerment, sehingga misinya juga terkait dengan profesional, pemberdayaan profesional dan internasionalnya tadi. Jadi ada dua sisi, bagaimana dia melihat go internasional, sehingga di misinya ada building international philanthropy network, membangun jaringan internasional, dan juga untuk profesional empowerment, di mana dia tuh optimis relate aspect of research through human excellence. Nah, human excellence-nya ini dibangun atas profesionalitas. Ini BSM menjadi pengelola JIS yang terpercaya pilihan umat, maka dia akan terfokus pada kepercayaan dan mewujudkan, sehingga Lasnas BSM menjadi pilihan umat. Sekarang karena nggak ada BSM ya, sekarang adanya BSI, nggak tahu apakah Lasnas BSM ini tetap menjadi Lasnas BSM atau dirubah menjadi BSI. Mungkin kita lihat nanti ya progresnya. Ini BMM muamalah itu tujuannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.